sore teman-teman, mari kita memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Selamat-Selamat Datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan janji sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihatlah besar, dengan derita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam, salam. Orang manis datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mastaka menyandangmu di persembahannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami telah memulai ibadah kita pada sore hari ini. Tolong berkati ibadah ini agar dapat berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tolong juga berkati kami agar dapat bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bintang yang Bersinar Terang. Bintang yang bersinar terang, menerangi dunia. Harinya telah tiba, bayi Yesus telah lahir. Bintang yang bersinar terang, menerangi dunia. Harinya telah tiba, bayi Yesus telah lahir. Yesus datang padaku, menyelamatkan hidupku. Aku pun dijadikan sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku menjadi terang dalam dunia. Bintang yang bersinar terang, menerangi dunia. Harinya telah tiba, bayi Yesus telah lahir. Bintang yang bersinar terang, menerangi dunia. Harinya telah tiba, bayi Yesus telah lahir. Yesus datang padaku, menyelamatkan hidupku. Aku pun dijadikan sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku menjadi terang dalam dunia. Yesus datang padaku, menyelamatkan hidupku. Aku pun dijadikan sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku menjadi terang dalam dunia. Dalam dunia. Dalam dunia. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya kabar baik bukan? Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan
Di samping itu kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum Rose bercerita, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami, menjaga kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mendengarkan cerita firman dengan baik. Berikan kami hikmat Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tentu adik-adik senang kan? Nah, adik-adik, Rose mau cerita hari ini tentang kemenangan Ami di hari Natal. Ami ini adalah seorang anak laki-laki yang berumur 11 tahun. Ami sangat cerdas, tapi dia tidak sekolah lagi karena dia tidak punya biaya untuk sekolah, karena bapaknya yang dulu kerja sebagai tukang batu hanya sudah meninggal dan hanya ibunya saja yang bekerja saat ini. Dia membuat kue untuk dijual di pasar-pasar, dan kerinduan Ami untuk sekolah kembali ada, tetapi apa boleh buat, keadaannya memaksanya sehingga semuanya itu tidak ada harapan lagi karena dia harus membantu ibunya. Nah, adik-adik, pekerjaan Ami setiap harinya itu adalah mencari kayu bakar, dan dia harus mengumpulkan kayu-kayu itu dan dia harus menjualnya. Dan setelah Ami mengumpulkan kayu-kayunya itu, dia menjualnya kepada Bi Mina. Bi Mina ini adalah tetangga Ami, dan Bi Mina ini sangat tertolong juga karena setiap harinya Ami mau menjual kayunya kepada Bi Mina, dan Bi Mina memberikan upahnya kepada Ami. Dan apa yang didapatkan Ami dari hasil jualan kayunya itu, ia berikan kepada ibunya, dan ibunya juga sangat tertolong dengan adanya pendapatan Ami setiap harinya juga. Dan adik-adik, pada saat Ami sedang duduk di depan rumahnya, Ami mendengar lagu Natal terdengar dari tetangga sebelah rumahnya. Ia mendengar lagu Natal Malam Kudus, dan jujur di dalam hati Ami berkata bahwa ia sangat merindukan untuk datang ke sekolah minggu lagi. Ia mau mendengar cerita Pak Burhan tentang Tuhan Yesus yang mau mengasihi semua anak-anak. Nah, Ami masih tertegun adik-adik ketika lagu Malam Kudus itu terus tergiang di telinga Ami. Ia sudah tidak pernah lagi datang ke sekolah minggu, padahal ada kerinduan di dalam hatinya untuk datang ke sekolah minggu dan dapat bernyanyi bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, tak terasa air mata Ami jatuh membasahi pipinya. Ia merasa sedih memikirkan ibu dan dirinya yang sudah ditinggal oleh bapaknya, dan kerinduan untuk datang juga ke sekolah minggu berkecamuk juga di dalam hati Ami. Ami yang dulunya rajin datang ke sekolah minggu, sekarang Ami bimbang. Ami berkata di dalam hatinya bahwa ia ingin sekali kembali untuk mendengarkan cerita Pak Burhan. Pak Burhan ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di dalam sebuah gereja yang Ami sering datangi. Nah, pada saat
Ami masih merasa hatinya berkecamuk dan merindukan akan sekolah minggu. Di dalam hati Ami mengatakan bahwa betulkah Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi saya? Dan Ami menundukkan kepala sambil berdoa, dan ia mengatakan bahwa Tuhan Yesus, masihkah Engkau mengingat aku? Aku ini Ami anakmu. Dan belum sempat Ami mengatakan amin, tiba-tiba ada tangan yang memegang pundaknya. Ami terkejut. Nah, ternyata yang datang itu adalah Pak Burhan. Dia sangat terkejut dan senang karena dia dapat melihat lagi Pak Burhan. Lalu Pak Burhan mengatakan, "Ami, apa kabar? Lama sekali kamu tidak datang lagi ke sekolah minggu. Kenapa? Apakah kamu tidak merindukan Tuhan Yesus?" Padahal Tuhan Yesus itu sangat merindukan Ami. Mendengar kata-kata Pak Burhan, Ami sangat terkejut. Dia mengatakan dalam hatinya, apakah betul-betul Tuhan Yesus rindu pada Ami? Lalu ia menjawab langsung kepada Pak Burhan bahwa saya rindu, Pak. Tapi Pak Burhan mengatakan, tapi kenapa kamu tidak pernah datang lagi? Lalu Ami menceritakan semua kejadian yang dia alami. Ia malu dan benci kepada Berry karena Berry itu selalu mengejek dan menertawakannya. Lalu Pak Burhan mulai berkata bahwa kalau Ami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, Ami harus memaafkan si Berry, walaupun si Berry ini lebih dulu mengejek atau menertawakan si Ami. Bukankah Tuhan Yesus melakukan hal itu juga kepada musuh-musuhnya? Pak Burhan menceritakan ulang bagaimana Tuhan Yesus pada saat ia disalibkan. Ia mulai menyadari bahwa dirinya juga telah membuat kesalahan karena membenci Berry. Pak Burhan juga menceritakan bahwa kita tidak boleh membenci seseorang atau menaruh dendam di dalam hati kita. Lalu Ami pun merasa bersalah dan dia berjanji mau memaafkan si Berry. Lalu Pak Burhan pun berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Pak Burhan mengundang Ami untuk datang ke perayaan Natal sekolah minggu. Dan Ami sangat senang adik-adik bahwa dia akan berjumpa kembali dengan teman-temannya. Dan Ami pun mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi dia merasa gelisah dan gugup. Dan ibunya bertanya, Ami, kamu kenapa? Lalu Ami berkata kepada ibunya bahwa Pak Burhan mengundang saya untuk datang merayakan Natal sekolah minggu di rumahnya, Bu. Lalu Ami pun bersiap-siap dan tidak lupa juga Ami membawa uang persembahan yang dulu pernah ia simpan. Sudah lama ia simpan uang persembahan ini. Lalu Ami pun berangkat ke rumah Pak Burhan. Dan Ami tidak mau terlambat dan ia pun tergesa-gesa. Wah, sesampainya di sana, Ami mengatakan bahwa dia sudah terlambat. Ami merasa kecewa dan Ami juga merasa malu untuk masuk karena ia malu pada anak-anak. Karena kalau ia masuk pasti anak-anak lain memandangnya dan menertawakannya. Begitu Ami mau berbalik pulang, tiba-tiba
Pak Burhan mengetahui kehadiran Ami dan membawa Ami untuk masuk ke dalam ruangan, dan Ami pun masuk dan duduk di sudut paling belakang. Dan anak-anak terkejut melihat kehadiran Ami. Terkejut, tapi dia senang bahwa Ami sudah mau datang ke sekolah minggu. Kecuali si Berry juga terkejut karena melihat Ami datang, dan dia juga merasa bersalah adik-adik kepada Ami. Nah, anak-anak perhatian, kembali Pak Burhan kembali bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, lanjut Pak Burhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus lahir di dalam kandang yang hina dan bukan di dalam istana ataupun di dalam rumah yang bagus, karena Tuhan mau kita semua mau datang kepada Tuhan Yesus, bukan saja orang Majus ataupun orang yang pandai, orang yang kaya, tetapi para gembala juga datang dan orang yang sederhana. Nah, untuk itu Tuhan Yesus mau juga supaya kita juga mau menjadi murid yang baik. Siapa yang mau menjadi murid Tuhan Yesus yang baik? Wah, semua mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, kalian harus mau menerima semua teman kita, tidak boleh mengejek atau menertawakannya, walaupun mungkin teman kita itu tidak seperti kita, tapi kita mau menerima dia apa adanya. Seperti juga dengan Tuhan Yesus, dia mau menerima keadaan kita, apapun itu, dia tetap mengasihi kita, karena Tuhan Yesus tidak mau membeda-bedakan, walaupun orang kaya atau miskin, baik yang sekolah maupun tidak sekolah, semuanya Tuhan kasihi. Nah, adik-adik, di dalam cerita ini Berry menjadi tertuduh adik-adik. Dia merasa dirinya bahwa cerita tadi itu dia merasa bahwa di dalam cerita itu bahwa dialah tertuduh, dialah yang menjadi tertuduh. Nah, dia pun merasa menyesal dan dia mau memohon meminta maaf kepada si Ami pada saat nanti selesai Natal sekolah minggu. Dan dia juga berjanji akan meminta maaf kepada Ami, dan Berry pun melakukan hal ini. Begitupun juga Ami, dia mau memaafkan si Berry. Maka dari itu keduanya sama-sama bersukacita. Sudah tidak ada lagi merasa ada dendam di dalam hati mereka, dan mereka bersorak semuanya menyambut hari Natal ini. Nah, adik-adik, kita boleh mengambil cerita di dalam ini bahwa kita juga harus seperti Tuhan Yesus yang mau menerima semua teman, tidak mengejek ataupun menertawakannya, walaupun teman kita itu tidak seperti kita, ya, walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, ataupun dia tidak sekolah ataupun sekolah, semuanya Tuhan mau terima, karena Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Nah, apalagi adik-adik, kita juga kita dapat mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita dulu. Nah, sebelum Lose menutup
Lose punya ayat hafalan. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita. Kita sama-sama lihat ya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik sudah hafal kan ayat hafalan ini? Nah, tapi kita ulang sekali lagi ya, walaupun kita hafal, tapi kita ulang membacanya ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita. Sebelum Lose menutupnya, kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita kami sore hari ini. Jadikan kami, anak-anak-Mu, menjadi murid yang baik Tuhan, yang mau seperti Tuhan Yesus, yang mau mengasihi teman kami, dan kami tidak akan mengejek atau menertawakan teman kami. Kami akan menerima siapapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk tetap saling mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.